meliputi 6 tahapan, dari mulai pemetaan karakter siswa, penetapan target pembelajaran, kemudian juga pembelajaran yang fleksibel, adanya monitoring evaluasi, ada co-teaching, dan ada resources. Itu menurut saya itu sangat praktis dalam penerapannya. Yang kedua, adanya modifikasi alur pembelajaran yang umumnya kalau di sekolah reguler atau kelompok biasa itu meliputi kegiatan klasikal pembuka, inti, istirahat, penutup, umumnya seperti itu. Tapi di era Anahal melakukan modifikasi dari mulai pre-opener, opener, kemudian ada energizer, ada activity 1, kemudian ada energizer lagi, kemudian ada linking in summarizer, kemudian dia masuk ke sentra untuk activity 2, ya, kemudian ada mission sampai closure gitu. Sampai closure ini mission itu ada reviewnya juga. Ada reviewingnya itu dari mulai what, so what, no what. Jadi memberikan pemahaman pada anak apa tadi sudah dipelajari, kemudian bagaimana, ya kan, kemudian bagaimana selanjutnya setelah dipelajari. Ada tahap reviewnya. Jadi modifikasi alur pembelajaran itu menurut saya sangat menarik gitu dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang ketiga, karena guru-guru era Nahal menciptakan metode gerakan tadi. Ya, jadi memang metode gerakan era Nahal ini memang sudah banyaklah digunakan gitu. Jadi ibu kepala sekolah ini juga merupakan trainer ya seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri tentang metode gerakan menghafal hadis ini. Jadi itu yang membuat saya menarik dari 3 hal. Di samping dia juga ada pendekatan karakter siswa dengan gamification, tapi memang tidak di penelitian ini karena dibatasi dengan PAI. Kemudian juga pendidikan agama Islamnya sangat kental karena setiap tema-tema pembelajaran ataupun apa yang akan diajarkan tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tentang implementasi praktek pembelajaran. Implementasinya sebetulnya yang tadi sudah saya jelaskan itu tentang alur modifikasi. Jadi implementasi pembelajaran yang dilakukan itu untuk kelas reguler gitu ya, pada saat awal masuk dari pagi hingga jam 11 itu dia anak berkebutuhan khusus bersama-sama di dalam lingkup kelas dengan anak-anak seusianya ikut mengikuti pembelajaran dengan alur day flow tadi, dari mulai opener, activity, energizer, linking summarizing sampai activity 2 sampai mission, reviewing sampai closer. Kemudian setelah pulang dia untuk anak berkebutuhan khusus seperti speech delay, dia mengikuti lagi program pembelajaran individual atau PPI yang didampingi oleh tenaga PLB. Jadi misalnya dia kesulitan dalam mengucapkan surah atau hadis, dia dibimbing secara individual pada saat pulang. Memang tidak semua siswa, tapi siswa yang membutuhkan saja. Ya. Jadi itu bedanya dengan sekolah yang lain. Kemudian yang ketiga tentang kesiapan guru. Ya, memang itu merupakan faktor utama dan memang banyak sekali penelitian-penelitian baik dalam maupun luar negeri yang menyatakan bahwasanya banyak guru yang tidak siap dalam pembelajaran inklusif ini. Ya. Nah, menurut saya tadi itu tanya menurut saya bagaimana kesiapan gurunya gitu ya. Kesiapan gurunya itu yang pertama, guru itu harus mampu memetakan karakter siswa. Nah, dia tahu dulu karakter siswa mungkin dengan observasi awal, dengan anamnesa dari psikolog, ya, kemudian juga dari hasil wawancara dengan orang tua, ya. Jadi guru-guru yang Nahal itu melakukan home visit selama 2 bulan pertama pembelajaran. Dia melakukan home visit, mengunjungi rumah-rumah anak-anak tersebut untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak itu, mungkin dari mulai proses kehamilan, proses kelahiran, bagaimana pola asuhnya, sehingga dia bisa menarik kesimpulan penyebab kenapa dia mengalami penyimpangan. Kemudian dia bisa memetakan karakteristik siswa. Yang kedua, guru itu juga harus mampu atau memiliki pemahaman tentang ABK, memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusif. Dan yang ketiga, guru tersebut mampu memberikan treatment yang tepat. Ya, jadi dengan observasi yang akurat tadi, kemudian juga ada dukungan yang kuat dan treatment yang tepat, guru tersebut insya Allah bisa melaksanakan. Memang itu merupakan hal yang berat, ya, hal yang berat, tapi insya Allah mungkin dengan upaya-upaya yang dilakukan hal tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian yang keempat, saran apa yang bisa saran bagi sekolah peneliti. Saya sebetulnya Bu sangat mengagumi gitu, sangat mengagumi dengan sekolah ini gitu ya, dengan sekolah ini. Mungkin saran saya hanya untuk lebih
melengkapi mungkin. Memang menurut Ibu tadi bilang bahwasannya alat-alat untuk ABK itu kan mahal ya, dan terus Ibu bilang juga masalah dana dan sarana itu merupakan hal klise memang ya Bu ya, tapi memang saya harapkan mungkin sekolah itu bisa lebih melengkapi mungkin dari terapi bicara, alat-alatnya itu memang mahal, mungkin bisa melengkapi itu sehingga benar-benar optimal dalam pemberian pendidikan kepada siswanya. Terima kasih saran yang tadi. Satu lagi terkait dengan apa ini tadi yang disampaikan Ibu kan yang normatif itu. Idealisnya guru di sekolah inklusi itu punya kemampuan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain tadi di sekolah tersebut memang ada masalah tentang kesiapannya. Di antara idealis seperti itu tadi, maksudnya yang ideal itu gurunya harus seperti itu. Nah, yang dihadapi oleh sekolah ini berkaitan dengan kesiapan guru tadi yang mana itu? Apakah semuanya sudah memenuhi kemampuan seperti itu atau ada hal spesifik yang memang masih perlu ditindaklanjuti gitu? Ya, memang di buku tersebut saya menyatakan bahwa sebelumnya itu era analog mengalami permasalahan dari SDM-nya, permasalahan dari kurang siapnya guru. Jadi guru kurang mampu mengelola kelas inklusif, kemudian guru kurang mampu dalam menangani anak berkebutuhan khusus gitu. Kemudian guru juga kurang mampu bagaimana memberikan pemahaman pada orang tua dalam memberikan dukungan pada anaknya. Jadi kemudian juga beban-beban mengajar mungkin yang banyak gitu ya. Jadi memang awalnya ada permasalahan seperti itu, tapi RANAL melakukan upaya-upaya, yaitu dilakukannya upgrade guru setiap hari Kamis. Yang upgrade guru itu setiap hari Kamis rutin dilakukan oleh guru-guru, yaitu RANAL mengundang narasumber-narasumber yang pakar ataupun yang ahli untuk mengatasi permasalahan guru di kelas. Kemudian guru-guru itu juga masuk dalam anggota London School di Jakarta yang khusus pendidikan inklusif. Kemudian juga untuk pendidikan agama Islamnya, guru tersebut mengikuti kajian di Karisma Risalah. Jadi pelatihan-pelatihan, diklat-diklat yang dilakukan oleh guru Anahal ya, yang merupakan upaya dari era Anahal itu sendiri untuk mengatasi ketidaksiapan guru lambat tahun semakin berkurang, dan sekarang guru-guru tersebut sudah mulai lebih profesional dalam tugasnya. Mungkin itu yang juga perlu disampaikan secara spesifik karena pendidikan inklusif itu kan sudah menjadi satu kebijakan nasional gitu ya. Nah, permasalahan umum yang terjadi di banyak sekolah itu kan tentang kesiapan guru tadi. Nah, karena ini sekolah sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengatasinya dengan cara yang baik, mungkin itu perlu disampaikan secara lebih real gitu ya, agar nanti sekolah lain juga minimal bisa meniru atau bahkan bisa mengadaptasikan dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing ini ya. Jadi ini nanti teman ibu itu akan bisa mempunyai manfaat yang lebih luas, bukan hanya untuk sekolah ini tapi bisa untuk sekolah yang lain, karena masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah ini bukan hanya di tingkat PAUD, bahkan SD itu kan juga harus inklusif itu ya. Nah, ini kebanyakan di situ, guru itu kurang siap karena apa? Ya memang tidak dibekali oleh kemampuan khusus atau kompetensi khusus seperti itu. Padahal untuk pendampingan juga terbatas gitu ya. Dari itu terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Ibu. Selanjutnya kami bersama Bapak Muhammad Nur Hakim Besi, kami silakan.